Assalamualaikum murid-murid kelas 2 yang solih dan solihah. Mari kita belajar PAI dan Budi Pekerti. Pelajaran 7, berani. Namun sebelumnya, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran: 1. Mengetahui kisah Nabi Shaleh alaihi salam. 2. Menunjukkan berani bertanya dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menceritakan kisah Nabi Shaleh alaihi salam. 4. Mengetahui pentingnya menuntut ilmu. 5. Menunjukkan contoh perilaku berani. A. Nabi Shaleh alaihi salam. Kisah Nabi Shaleh alaihi salam. Penasaran tidak seperti apa kisah Nabi Shaleh alaihi salam? Kita saksikan, kita simak bersama pelajaran berikut ini. Nabi Shaleh adalah keturunan Nabi Nuh alaihi salam yang keenam. Nabi Shaleh alaihi salam adalah seorang yang pandai, tangkas, dan cerdas. Selain itu, juga berakhlak terpuji dan selalu berkata benar. Nabi Shaleh alaihissalam juga dikenal pemberani dalam memimpin dan menyelesaikan masalah umatnya. Nabi Shaleh alaihissalam tinggal bersama kaum Tsamud. Kaum Tsamud sangat menghormati Nabi Shaleh alaihissalam. Kaum Tsamud tinggal di dataran tinggi Al-Hijr, yaitu terletak di antara Madinah dan Syam. Kaum Tsamud mewarisi kekayaan dan kemakmuran kaum Ad. Tanah tempat tinggal kaum Tsamud sangat subur. Kaum Tsamud memiliki taman bunga yang sangat indah dan hewan ternak yang sehat. Kaum Tsamud hidup makmur dan tentram. Kekayaan membuat kaum Tsamud sombong. Orang yang berkuasa adalah orang yang paling kuat. Penduduk yang lemah menjadi tertekan dan tertindas. Namun, kaum Tsamud tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah berhala. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Shaleh alaihissalam berdakwah dan mengajak kaum Tsamud menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat mengabulkan doa dan memberi kebahagiaan. Namun sebagian besar kaum Tsamud enggan untuk beriman. Mereka menuntut Nabi Shaleh alaihissalam untuk menunjukkan mukjizat sebagai bukti bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shaleh alaihissalam menerima tantangan dari kaumnya. Nabi Shaleh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon agar dikaruniai mukjizat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Shaleh alaihissalam dengan mengkaruniakan mukjizat kepadanya. Nabi Shaleh alaihissalam bisa mengeluarkan unta betina dari batu karang. Mukjizat Nabi Shaleh alaihissalam telah menambah keimanan kaum Tsamud. Penduduk yang awalnya masih ragu menjadi yakin dan beriman. Mereka yakin akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shaleh alaihissalam pernah memperingatkan kaum Tsamud agar mereka tidak mengganggu unta miliknya. Akan tetapi, unta tersebut malah dibunuh. Nabi Shaleh alaihissalam mengingatkan tentang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kaum Tsamud justru berencana akan membunuh Nabi Shaleh alaihissalam. Ada 9 orang yang terpilih untuk membunuh Nabi Shaleh alaihissalam. Pada suatu malam, 9 orang kaum Tsamud
mendatangi rumah Nabi Shaleh alaihissalam. Ketika masuk rumah, tiba-tiba batu-batu besar berjatuhan menimpa kepala mereka. Pada saat itu juga kaum Samud binasa diiringi halilintar dan gempa bumi yang dahsyat. Mereka telah menerima azab Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatannya. Anak-anak, itu tadi adalah kisah Nabi Shaleh alaihissalam, yang mana kita semua bisa meneladani Nabi Shaleh alaihissalam. Adapun meneladani Nabi Shaleh alaihissalam, yang pertama, kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Rajin membaca Al-Quran. 4. Kita rajin melaksanakan sholat dan puasa. 5. Nabi Shaleh alaihissalam juga memiliki sifat rendah hati dan ramah. 6. Nabi Shaleh juga seorang yang pandai. Apakah kalian semua sudah paham tentang materi kisah Nabi Shaleh alaihissalam? Kalau sudah paham, kita lanjutkan materi B, perilaku berani bertanya. Anak-anak, perhatikan hadis Nabi Muhammad SAW berikut. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Silakan untuk ditirukan. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Sekali lagi bersama. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap umat Islam, laki-laki dan perempuan. Hadis tersebut menerangkan tentang kewajiban kita untuk menuntut ilmu bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Kita harus mempelajari ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya. Menuntut ilmu dapat dilakukan di sekolah maupun di rumah. Bertanyalah jika kamu belum paham sesuatu. Manusia diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal. Manusia adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya karena memiliki akal. Akal harus kita gunakan dengan baik. Jangan sampai akal digunakan untuk mengakali temannya. Kita harus membiasakan diri menggunakan akal dengan cara belajar dan berkarya. Dengan belajar, kita akan mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru. Dengan ilmu, manusia dapat berkarya untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, demikian tadi adalah penjelasan mengenai materi berani bertanya. Mari kita baca bersama rangkuman. 1. Nabi Shaleh alaihissalam diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala berdakwah kepada kaum Samud. 2. Nabi Shaleh alaihissalam mengajak kaumnya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Nabi Shaleh alaihissalam dikaruniai mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemampuan mengeluarkan unta dari batu karang. 4. Kaum Samud yang tidak beriman mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Nabi Shaleh alaihissalam berani berdakwah di tengah masyarakat yang masih kafir dan memusuhinya. 6. Menuntut ilmu
Hukumnya wajib bagi muslim laki-laki maupun perempuan. 7. Menuntut ilmu hendaknya dilakukan seumur hidup. 8. Berani bertanya merupakan salah satu perilaku terpuji. 9. Dengan bertanya, maka kita akan paham materi yang dipelajari. 10. Ilmu yang dipelajari sebaiknya diamalkan agar bermanfaat. Selanjutnya, mari kita mengerjakan penilaian harian KD 3.11. Soal nomor 1, silakan untuk ditulis. Siapa nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala berdakwah kepada kaum Samud? 2. Apa azab yang diterima kaum Samud? 3. Apa mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Shaleh alaihi salam? 4. Apakah hukum menuntut ilmu bagi orang Islam? 5. Apa yang kamu lakukan jika kamu belum paham terhadap pelajaran? Silakan untuk dikerjakan pada buku tulis PAI, ditulis dengan rapi, dikerjakan dengan benar dan teliti. Dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Demikian pembelajaran PAI dan budi pekerti pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.